warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya yang berjudul Sejarah Lahirnya VOC. Yang pertama yaitu ada latar belakang lahirnya VOC. Di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka pada tahun 1598 Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni tahun 1596 kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Maka pada tahun berikutnya Belanda kembali menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Pada tahun 1598 sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Eyck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapalnya kembali ke Belanda pada tahun 1599 sampai tahun 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan itu memikat Belanda, namun persaingan yang dilakukan para pengusaha Belanda ini tidak sehat. Harga naik dan terlalu banyak pengiriman ke Eropa, keuntungan yang dihasilkannya pun terlalu kecil. Yang kedua yaitu pembentukan VOC. Pada tahun 1598, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret tahun 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau VOC. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis punya sejumlah direktur. Jumlah direktur ada 17 dan disebut sebagai de heren atau tuan-tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Markas VOC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, di Amsterdam dapat jatah 8 dari 17 direktur. Selanjutnya yang ketiga ada hak oktroy dan gubernur jenderal. Parlemen Belanda memberikan VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Hak oktroy yang dimaksud memberi kewenangan bagi VOC untuk yang pertama melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. Yang kedua merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Yang ketiga membentuk angkatan perang. Keempat melakukan perang. Kelima membangun benteng. Keenam mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan yang terakhir mencetak dan mengeluarkan mata uang. Di awal operasi VOC, de Heren menangani semua urusan VOC dari Amsterdam. Tapi mereka segera sadar bahwa hal ini sulit dilaksanakan. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Di awal kedatangannya VOC sibuk memerangi Portugis yang datang lebih dulu. Begitu juga perlawanan dari penduduk lokal. Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang memerintah di Hindia dipilih oleh Dewan Hindia atau Writ van Indi. Gubernur Jenderal pertama adalah Pieter Both. Keempat ada VOC bangun markas. Mulai tahun 1610 kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal. Di Nusantara selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama, VOC bermarkas di Ambon. Meski menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tak masuk dalam jalur perdagangan Asia yang strategis. Maka untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten pada tahun 1610. Di timur Banten, Pangeran Wijayakrama menyambut perdagangan VOC dan para pedagang dari belahan dunia lain. Maka pada tahun 1611, Gubernur Jenderal Pieter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama untuk memanfaatkan Jayakarta dan pelabuhan Sunda Kelapanya. VOC membeli sebidang tanah seluas 50 x 50 vendem atau 1 vendem sama dengan 182 cm
yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Itu unsur-unsur sejarah dalam lahirnya VOC. Menganalisis peristiwa sejarah dengan pola pikir kronologis, diakronis, dan sinkronis. Yang pertama yaitu ada kronologis. Tahun 1560-an Revolusi Belanda atau Perang Kemerdekaan. Tahun 1598 mencari kepulauan rempah-rempah. Tahun 1596 kapal-kapal De Houtman sampai di Banten. Tahun 1598 kapal milik 5 perusahaan Belanda berlayar ke Nusantara. Tahun 1599 Jacob van Eyck pertama tiba di Pulau Maluku. Tahun 1599 sampai dengan tahun 1600 kapalnya kembali ke Belanda dengan mengangkut rempah-rempah. Tahun 1598 Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan. Tahun 1602 terbentuknya Perserikatan Maskapai Hindia Timur (VOC). Tahun 1610 diciptakan jabatan Gubernur Jenderal. Tahun 1602 sampai tahun 1614 Gubernur Jenderal pertama Witterbond. Tahun 1610 kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal. Tahun 1610 sampai dengan tahun 1619 kepemimpinan Gubernur Jenderal Belanda. Tahun 1610 VOC memindahkan pos perdagangan ke Banten. Tahun 1611 perjanjian Peterborough dengan Pangeran Wijaya diakronis. Sebabnya untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga dapat memperoleh keuntungan maksimal. Akibatnya kerja paksa yang membuat warga pribumi menderita. Dan yang terakhir sinkronis. Sinkronis terdiri dari ekonomi, politik, sosial, budaya. Ekonominya yaitu monopoli perdagangan, politiknya hak oktroy, dan sosial budaya pengaruh bahasa, pakaian, dan arsitektur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.